Glory Man United. Walaupun waktu 10 menit babak kedua, gua rasa kalau ada batu dekat itu mau dilempar itu semua. Clear. Iya kan? Buat gua, MU menang adalah hasil yang adil. Oh, yang udah... Buat gua, Oh, nonton iya, laga semalam. Arsenal, dari point of view-nya Arsenal, dia bisa menuntaskan Oh dua pertandingan iya, dengan 2 pekan 6 poin. dengan baik. Dia benar. menatap laga semifinal ini juga akan dengan kepercayaan Lega lah, diri. lega. Iya, Agak- lega, Nggak kepercayaan ada diri tinggi. bebannya nggak terlalu berat iya. gitu, Iya, agak benar. lebih ringan gitu. Buat lo semua Interisti, selamat ya menikmati gelar ke-21 Scudetto ini, ya kan? Ya Iya. buat rival Skota, selamat hari Senin aja udah. Ya kan? Kalah sama Sassuolo 2-0. Iya. 2 gol untuk menghormati tamu, gol ketiga atau 3 gol untuk menentukan siapa kingnya atau siapa rajanya. Dan kita kasih selamat dulu untuk para fans Inter yang berada di luar sana karena sudah meraih Scudetto yang ke-21, dan itu akan menjadi pembahasan di Altamir kali ini. Masih bersama gue Dave Revie dan masih berdua bersama Bang DJ. Yeay! Yes, I am Inter. Inter Gimana Bang? Scudetto. Ini Inter dulu lah. Ini Iya. Inter Scudetto nih, Inter baru ke Premier League. Ya yang jelas sih happy lah ya, gembira. Karena gini Dev, sebenarnya buat semua Interisti ya, yang di Indonesia maupun yang Berada luar di sana dunia, ya, di belahan terutama dunia. yang di sekitar San Siro sana, karena Iya. kan Stadion Giuseppe Meazza kan di nama daerahnya San Siro itu. Iya. Ya lu bayangin ya, musim lalu tuh musim yang luka banget gitu kan. Semuanya hampir, ya kan? Napoli ya tahun lalu ya. Iya, di Sebenarnya. perebutan Scudetto musim lalu akhirnya kalah 1 poin sama Napoli. Kemudian Satu di kalahnya satu. Coppa Italia tersingkir di semifinal. Liga Champions kita masuk final, tapi kan kalah menyakitkan Babak itu. belur, 0-5 kan itu kekalahan belur. terburuk di final Liga Champions yang pernah ada ya kan. Babak belur. Dan ketika manajemen Inter menunjuk Christian Cifu menjadi allenatore Inter Milan berikutnya untuk menggantikan Simone Inzaghi, banyak sebenarnya keraguan, banyak keraguan yang Benar. termasuk gue kan kayak Ya. gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita nama Cifu digaungkan, ya biar bagaimanapun dia adalah salah satu legenda di Inter juga ya? Milan. Iya betul. Gue masih ingat dia adalah salah satu pemain yang dipilih menjadi starter di final Liga Champions 2010. Oh dia main tuh? Main. Oh, Di mana oke. musim itu akhirnya Inter bisa Treble. treble winner. Satu-satunya loh klub Italia sampai hari ini loh yang Iya. bisa treble ya. Tolong dicatat di garis bawah ini itu kan. Nah, tapi kan dia juga memang besar juga dalam usia kepelatihan dia tuh, dia dengan Inter U14, U17. Oh emang dari bawah, U18. baru ke Parma kan? Terakhir dia bawa tim U19 Primavera Scudetto, bahkan kalau nggak salah itu Scudetto ke-10 tim Primaveranya Inter. Baru dia ke Parma, tapi di Parma kalau nggak salah kan juga berapa belas pertandingan. 15 sampai 18 gitu. Iya, kalau kurang nggak lebih lah, salah. 13 bahkan kalau nggak salah. Iya. Dan ketika dia dipercaya menukangi Inter Milan, ini kan nggak mudah. Tim ini kan kalau menurut gue secara mental Klub besar rapuh. Bang, iya. Oh iya. Dengan kemarin. musim yang berantakan itu ya kan, Hmm. musim semuanya nyaris akhirnya nyaris tak terdengar semuanya. Tapi kan dia apalagi di awal musim deh, Buruk juga kan? ya sempat Nggak menang bagus lah. di giornata pertama menang besar dari Torino 5-0. Tapi setelah itu 2 pertandingan sama Udinese kalah di kandang. Kemudian kalah sama Juventus. Iya. Dan menghadapi tim-tim besar kayak Napoli di paruh pertama kalah. Sama AC Milan bahkan musim ini Kalah. masih kalah. Masih pasang belum. kekalahan. Iya. Iya Masih kan? belum menang lah. Jadi ya naik turun gitu. Kemudian di Super Coppa juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Dan yang walaupun di Liga Champions ya kan, kalau semusim sebelumnya Inter lolos ke Final. fase gugur, bahkan fase sampai gugur. ke final kan. Ya kemarin harus playoff dan dibodoh-bodohin sama Bodo Game kan, akhirnya tersingkir. Iya. Tetapi setelah di bulan Desember Inter naik ke puncak di Serie A, walaupun ya itu ya, lagi-lagi ya mungkin kayak Napoli juga tidak konsisten, Juventus, AC Milan. Tetapi konsistensi Inter tuh terjaga dengan baik. Dan pemain-pemain seperti, ya kalau kita lihat daftar top skor ya, walaupun top golnya juga nggak terlalu banyak ya. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Itu Karena ada di Lautaro nomor kan 1, cedera 2. juga kan, kemarin cedera Ya lama sempat kan. cedera. Iya. Kemudian Federico De Marco yang paling luar biasa kan, King of Assist, dia sekarang sudah 18. Jadi bahkan kalau kita ngomongin Cifu yang merupakan pemain belakang, tetapi bagaimana ofensif Inter Milan masih terjaga
dengan baik. Dan ya gelar di musim perdana Scudetto ini luar biasa buat Cifu. Ya, dia sebelumnya sebagai pemain dia bisa dapat 3 Scudetto 2007, 2008, 2008, 2009 dan 2009, 2010 dengan treble winners. Ya gue nggak tahu musim depan, ya mungkin kita lihat nanti lah. Tetapi dengan 3 pertandingan ke depan Inter sudah mengunci Scudetto. Sekarang Inter bisa fokus karena pekan depan mereka akan datang ke ibu kota menghadapi Roma. Lazio di Lazio. Serie A. 3 hari berikutnya akan menghadapi klub yang sama, tim yang sama, di tempat yang sama di ajang final Coppa Italia. Lazio Jadi juga kalau ya. kalau bisa double winners, raja domestik, ya menurut gua nih hal yang luar biasa. Jadi buat lo semua Interisti, selamat ya menikmati gelar ke-21 Scudetto ini, ya kan? Ya buat rival Skota, selamat hari Senin aja. Kalah sama Sassuolo 2-0. Iya. Kalah. Kalah. Oh iya, Jay Inces dapat itu ya? Itu yang Man of the match. kemarin menang lagi 2-0 Sassuolo Sassuolo. ngelawan AC Milan, ya kan? Itu. Untungnya Juventus seri sama Verona. Kalau Juventus kemarin menang sama Verona, nomor 4 AC Milan. Ya tapi masih rame Dev kalau perebutan 3 tiket lainnya ke Liga Champions, tapi ya Napoli, AC Milan, Juventus agak sedikit lebih memungkinkan ke Liga Champions dibanding Como asuhannya Cesc Fabregas. Oke, itu sedikit update ya dari Serie A. Selamat sekali lagi gue ucapkan dari fans sama-sama biru untuk Inter di di Serie A yang berhasil Scudetto. Tapi orang Italia, Christian Cifu itu menjadi orang pertama di luar Italia, maksudnya bukan orang Italia, yang bisa membawa tim menjadi Italia. Scudetto setelah terakhir Jose Mourinho pada 2010. Setelah itu kan ada Conte, kemudian Allegri. Ya kan? Ya banyak lah gonta-ganti itu, termasuk Simone Inzaghi. Tapi orang Italia justru berjaya di Liga Portugal deh. Francesco Farioli, mantan pelatih Ajax, membawa FC Porto jadi juara setelah udah dipastikan juara ya. Dipastikan juara. Ya. Tetapi kan Jose Mourinho punya kesempatan menjadi The Invisibles walaupun tetap juara 2 Benfica-nya ya kan. Karena sampai sekarang Benfica 2 pertandingan masih belum kalah ya. Belum kalah. Ya. Oke, dan sekarang kita pindah ke Premier League Bang DJ. Ini gue agak unik ngeliat jadwalnya, ternyata ada 2 tim yang belum bermain. Bukan 2 tim sih, 2 pertandingan yang belum bermain. 2 pertandingan ya. Iya, mainnya yang satu biru muda, yang satu biru tua. Biru Amsyong ya. Biru Amsyong. Yang nanti presiden akan ke sini, asik. Ya, tapi kalau di Premier League sendiri sih masih on track ya sebenarnya sampai detik ini. Arsenal masih menjaga kemenangannya, tapi gue mau bahas Arsenal nanti aja. Sekarang gue mau masuk ke match yang super big match-nya Bang DJ. Spurs lawan Villa ya. Spurs menang loh, gak boleh begitu. West Ham-nya kalah. Spurs sekarang agak di atas. Jadi kontrol untuk tidak terdegradasi ada di The Lily-Whites. Iya kan? Dia mengalahkan Aston Villa 2-1. Aston Villa kurang apa orang dia lagi. Dia fokus ke Eropa banget sih, dia masuk semifinal apa udah final gitu ya. Semifinal kemarin kan? Dia kalah di leg pertama menghadapi Nottingham Forest. Makanya dia kayaknya berusaha untuk maksimal nanti di leg kedua yang pekan ini. Seperti itu. Gitu. Itu big match loh buat para pendukung Spurs. Nggak, tapi yang gue maksud super big match itu adalah Northwest Derby ya? Yes. Namanya. Itu adalah Manchester United melawan Liverpool. Glory Man United. Walaupun waktu 10 menit babak kedua, gua rasa kalau ada batu dekat itu mau dilempar itu semua. Layar. Iya kan? 2 gol untuk menghormati tamunya Bang DJ. Kok 2 gol menghormati tamu? Lu bahasa dapat dari mana sih 2 gol menghormati tamu? Ini udah dapat dari fans MU aja nih. Gitu ya? Iya. Bilang sama fans MU, itu kemarin tensinya udah 190 semua itu. Hampir itu ya kan. Dan akhirnya berhasil dimenangkan dan Manchester United dipastikan lolos ke Liga Champions. Selamat datang Liga Champions. Balik lagi dia ke Liga Champions. Habitatnya. Jangan kayak tim ibu kota yang juara dunia itu, ya kan? Ya gimana Bang lu ngeliat match MU Liverpool? Iya, jadi tadi gue sempet cerita kan, jadi gue nonton Manchester United Liverpool bareng anak gue si Rogate fans Liverpool, sama pamannya ipar gue yang fans Manchester United. Di tengah-tengah nih, padahal gue kan nunggu juga laga Inter Milan ya kan. Jadi kalau gue ngelihat, kita lihat dari susunan pemainnya. Sekali lagi Dev. Wah Liverpool, kocar-kacir sih sebenarnya itu. Nanti dulu. Iya. Kita ngomongin tuan rumah lah. Boleh ya kan? MU dulu nih berarti. Lagi-lagi, gue selalu percaya kalau dalam posisi terbaik 4 di depan itu ya, mulai dari Matheus Cunha, Buemo, Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko. Dev, percaya deh, ini 4
quartet ini, ya, ini tuh mengerikan loh Ngeri, sebenarnya. ngeri. Mengerikan, Ngeri iya kan? kemarin tuh, iya. Ditambah Casemiro dan Kobe Mainu yang kalau mainnya luar biasa. Casemiro kan gue herannya kok orang mau keluar malah memberikan bagus. kenang-kenangan yang luar biasa ya. Iya. Yang bikin kayaknya manajemen, aduh gue nyesel nih kalau ngelepas Manchester United ya kan. Terus? Nah ini kalau gue lihat kemarin dari line up-nya aja, gue udah yakin kalau Manchester United akan bisa berbicara banyak. Iya. Beda dengan Liverpool line up-nya. Heeh. Ya kan, kok nggak ada Mohamed Salah, ternyata cedera. Terus kenapa? Ya kan kenapa Frimpong yang dimainin ya gitu kan? Kok gue ngelihatnya apa Manchester United? Apakah Liverpool emang sengaja nggak ngasih laga terakhir Muhammad Salah di buat derby Muhammad ini. Salah ini kan supaya lu kenangannya enak deh kayak gitu kan. Tapi apapun yang tersaji, gue ngelihat ya itu tadi ya, Manchester United, Michael Carrick benar-benar mendoktrin mental yang luar biasa sih. Dan terbukti belum apa-apa udah 2-0 kan, nggak lama itu golnya, mungkin 20 menitan ya Manchester United. Iya. 20 menit awal, 23 menit 23 itu udah 2 gol. Dan Manchester United tetap dominan main. Dominan. Iya, Liverpool susah keluar dari situ. Gua jadi khawatir sama buat fans Liverpool karena kan anak gua kan kasih, jangan-jangan 7-0 ini kejadian. Wah, gua mikir gitu, Bang. Iya. Mikir pembantaian kan. Iya. Itu yang terjadi di babak pertama. Benar. Semua ngalir dan Liverpool kayak menurut gua ya kacau balau gitu dengan kondisi gol cepat Cunha dan Sesko ya. Lepas katanya golnya Sesko itu gue dengar ya mungkin ada sedikit handsball lebih dulu atau apa, tapi enggak itu lah, nyatanya udah, gol disahkan. Itu babak pertama. Kalau sendiri sebagai yang berharap hasil itu seri gimana tuh? Gue ada prediksi juga sebenarnya di beberapa postingan, ada postingan tebak skor lah gitu. Ini mah imbang 2 sama, gue bilang gitu. Iseng aja. Ternyata pas 20 menit awal udah terjadi 2 gol. Wah, dengan permainan MU yang benar-benar eksplosif banget kan di babak pertama itu, wah Liverpool nggak bisa keluar nih kata gue gitu. MU sedikit efektif aja nih, minimal 5 gol bisa nih, gue bilang ke temen gue juga gitu. Ternyata ya maksudnya mungkin Liverpool setelah 2-0 mereka fokus untuk bertahan, berusaha untuk keluar juga kan di babak pertama. Tapi definitely babak pertama, ngomongin babak pertama aja itu gue sih ngeliat itu udah punya milik MU sih, Bang. Iya. Maksudnya MU yang benar-benar bermain bagus, lu menang duel, lu menang second ball, lu nggak ngebiarin pemain Liverpool tuh ngelewatin garis tengah tuh. Betul. Itu MU tuh. Betul. Babak pertama tuh. Kata gue, wah ini lu nggak bisa berkata-kata gue ini udah. Nggak pernah lihat MU main begini gitu. Bakal begitu di Liga Champions musim depan. Wah. Itu. Ketemu Chelsea, enggak ya. Ya pokoknya ini gitu, tapi ketika masuk ke babak kedua, nah itu. Ini dia. Terutama di 10 menit awal 10 menit pertama. Kesalahan lini belakang yang harusnya nggak perlu. Itu kan membuat itu tadi gue bilang tensi para Gol kedua sih. Gol keduanya Liverpool sih itu. Dan tapi sebenarnya satu hal lagi, Arne Slot sebenarnya memang merubah taktiknya di babak kedua, memberikan tekanan juga kepada tuan rumah. Dan itu kan terbukti memaksa Manchester United, ya walaupun mereka berusaha untuk membangun serangan dari bawah ya. Tapi ya itu, Amad Diallo kayaknya juga, aduh Mat, gimana sih kayak gitu kan. Sama lagi gol kedua itu kan, gol kayak main di lapangan belakang nih gue bilang nih. Padahal Lamens itu selama babak pertama kan mainnya bagus gitu loh, Bang. Iya. Maksudnya ini kiper dengan apa namanya reach atau save yang bagus lah, dalam tanda kutip, baru semusim, kiper muda baru musim pertama di Premier League, itu kan udah, dan di MU lo main bagus gitu loh, Bang. Iya. Tapi dengan tuntutan di mana Manchester United punya sejarah, punya kiper-kiper bagus gitu. Iya gitu, maksudnya ya mungkin gue nggak tahu, mungkin pressure atau apa mungkin yang baru dialamin sama Lamens ini di match kali ini, makanya kesalahan gue sih lebih menyoroti gol keduanya sih, Bang. Kalau gol pertama mah itu gue nggak tahu, mungkin Maguire sama siapa di situ, Heaven mungkin telat nutup ya, si Szoboszlai gitu. Tapi kalau gol kedua ya lu udah posisi begitu harusnya buang jauh aja, tapi ya kesalahan gitu. Iya, dan ini menurut gue laga yang cukup seru, dua tim yang memang udah nggak ada kepentingan di kompetisi yang lain kan. Iya. Yang pasti MU udah duluan lolos ke Liga Champions. Itu aja sih sebenarnya. Dan dapat gol ketiga itu, yaitu menurut gue ya itu gol kemenangan. Dan itu menjadi
menjadikan seorang Michael Carrick senyum aja, ya kan? Karena Ini di Michael masa Carrick dia, cool banget sih iya dia, kan? nggak ngomong apa, teriak apa enggak gitu. Iya, di zaman dia pegang MU musim ini, Hmm. City 2-0, Arsenal 3-2, Ini Spurs 2-0, Chelsea berapa? 1-0. Kalah 1-0 kan? Iya. 3-2. 5 tim besar. 5 tim besar Iya kan? telak dihabisin sama Iya. itu. Spurs Hanya juga. Brentford, Gitu. Bournemouth, dan Brighton yang menjadi momok buat Michael Carrick Masih ya? bersama Manchester. Mungkin big match-nya melawan tim-tim itu ya kan, bukan melawan tim. Apa itu Manchester City? Sorry ya bro, ya kan? Apa itu Chelsea? Ya kan? Iya. Apa itu Arsenal. Spurs, Arsenal, Liverpool? Begitu. Ah ini trio B nih, Brighton, Bournemouth, Brentford, ya kan? Susah sih. Mendadak BO, ya kan? Ya tapi match yang seru lah, Liverpool beberapa kali Seru, dapat menghibur. peluang juga. Betul. Peluangnya dua-dua tim ada di Betul. babak kedua itu. Makanya Tapi gue nggak bisa bilang jadi lebih bahwa seru. imbang merupakan hasil yang adil. Buat gue, MU menang adalah hasil yang adil. Oh yang udah. Buat gue Oh, nonton iya, oke. laga semalam. Oke. Ya, tapi buat Liverpool karena Aston Villa juga kalah, Hmm. posisi dia masih 58, 3 pertandingan. Iya, 64 ya MU ya. Kalau hitung-hitungan ya masih ada 3 pertandingan kan, berarti masih ada 9 poin. Kan selisihnya dengan nomor 6 si kalau nggak salah Bournemouth ya. Hmm. 5-2. Ya masih bisa sih sebenarnya. Aston Villa yang agak gawat karena terakhir Aston Villa akan ketemu Manchester City dan Manchester City bisa jadi akan menjadikan laga itu sebagai laga untuk bisa jadi juara kan dengan Iya. selisih gol. Jadi ya Aston Villa agak hati-hati, tapi Liverpool kalau gua rasa kalau menang dapat 4 poin sih udah lolos Lolos sih ya. ke Liga Champions. Oke, itu untuk. Oh ya, gue mau nambahin satu statement lagi nih, Bang. Ini gue bilang di hari Kamis kemarin juga ketika gue datang ke komunitas. Manchester United, Bang, di kondisi yang sekarang, kalau dia bisa mempertahankan performanya dia, terus dengan disuntik oleh pemain-pemain yang memang benar-benar dibutuhkan di posisi yang benar-benar urgent kayak bek kanan sama bek kiri, DM mungkin memperkuat lini belakang juga, Ya, atau terlebih Casemiro kan akan keluar ya. itu dia. Terus juga mungkin gitu kan men-switch, lu jual Zirkzee atau jual siapa di lini depan, datangin siapa gitu, tambal sulam di lini depan untuk meningkatkan kualitas. Gua mungkin berani statement kalau MU musim depan akan title contender, Bang. Terlalu gegabah. Loh. Anda jangan gini ya, Dev. Lu nggak usah terlalu Bener. sweet banget buat supporternya Manchester United. Sabar dulu, tenang, iya kan? Itu iya. Konsistensi. Dia pelatihnya aja siapa ntar? Udah pasti Michael Carrick belum? Belum juga sih. Lah justru itu. Nggak, maksud gua, sabar. kenapa gua keluarin statement kayak itu? Maksudnya di semenjak Carrick datang itu, kalau klasemen ini dimulai dari Januari kemarin, MU udah Ya leading ranking tapi 1. belum, karena Manchester City masih 2 pertandingan kalau kita ngomongin. Oh iya. Iya kan? Ya tapi paling nggak dia sudah di atas tim-tim yang lain. Ya maksud gua kan makanya bisa jadi title contender nih MU di musim depan gitu. Enggak, belum. Lu terlalu ini. Nggak apa-apa itu. Iya, nggak usah terlalu manis-manis buat fans MU, tenang. MU juga masih biasa-biasa aja kok mereka pada ini. Nggak apa-apa. Cuma ya. mereka mensyukuri aja. Mensyukuri, bener. Sekarang banyak loh. Gue lihat kemana ada komunitas lari di GBK pakai baju MU gitu kan, lari-lari gitu kan. Apa sih kata gue? Ya tapi nggak apa-apa lah. Buat tim yang udah lama nggak ada di tempat Itu yang dia, Bang. diagungkan, dimuliakan, ya udah. Iya. Ya, oke, itu untuk Liverpool dan MU. Dan nih langsung pindah lagi ke Arsenal, Bang DJ. Ya. Ini tadi gue bilang Arsenal masih on track ya ini. Dia menang dan menangnya juga dengan jumlah gol yang cukup signifikan 3-0. Ya, ingat nggak waktu kita sebelum libur 2 minggu lalu tuh ya, atau minggu lalu kita sempat ketemu sama Firzi itu di Oh ya, di bawah lobi MK lobby, ya kan, iya. Menara Kompas. Gue kan masih yakin Arsenal, gue tetap bilang Arsenal itu walaupun posisinya nomor 2 tapi dengan selisih gol difference-nya sama, Arsenal tuh masih punya peluang cukup besar, sama besarnya dengan Manchester City. Dan benar apa yang Firzi bilang kemarin, apalagi dengan 2 pertandingan itu, kalau Arsenal bisa maksimalkan, mereka sudah di atas City 6 poin. Dan itu akan memberikan tekanan. Kita ngomong ini kan Pressure di City, iya. akan tandang ke Goodison Park, ke Dickinson, kandangnya Everton. Iya kan? Cuma memang sempat waktu mereka cuma menang 1-0 lawan siapa kemarin tuh yang Burnley away. Burnley itu kan City. Oh, City. Siapa? Arsenal. Yang kemarin Alah, dia cuma bisa menang 1-0 kan lawan Crystal Palace. Newcastle, ya kan, 1-0. Tapi menghadapi Fulham dia bisa menang 3-0 dan itu terjadi 3 golnya di babak pertama. Gua pikir, Dev, kalau kemarin dia bisa dapat 2 gol lagi di babak kedua, selesai tuh ya. Nggak, maksudnya in udah my opinion,
berat buat City untuk City. bisa, ya apalagi tadi Everton, Aston Villa, masih ada Crystal Palace, iya kan? Ya walaupun ini kita berbicara logikanya dua tim ini akan meraih kemenangan terus ya sampai akhir musim. Tapi yang gue mau lihat adalah, bukan yang gue mau lihat, yang gue lihat kemarin, Iya. ya, Iya. ya bagaimana pemain Arsenal waktu lawan Newcastle, iya Dev, itu pressure ada. Sehingga dia Pressure itu cuma iya. menang 1-0. Newcastle-nya sih Iya kan? sayang. Gol Eze kalau nggak salah, gol cepat, Iya, tapi Eze. habis itu Gol. tekanan dari Newcastle cukup luar biasa. Benar. Tapi kemarin, apalagi ketika Gyökeres bikin gol, Saka bikin gol, they enjoy the game. Oh iya benar. Mereka menikmati. Entah kenapa Fulhamnya jadi nggak tahu melempem, nggak tahu lelet, nggak tahu apa gitu jadi. Padahal Fulham masih punya kepentingan untuk bisa nyolong tiket ke Eropa. Tiket ke Eropa. musim depan. Iya. Untuk bisa apa ya bahasanya, melewati Chelsea bahkan. Iya. Iya kan? Iya. Lu bayangin tuh. Dan Arsenal menurut gua mereka nih kemenangan yang menurut gua kemenangan yang benar-benar diharapkan. 3 gol. Artinya kan mereka sekarang sudah positif 4. Positif udah Iya 4 kan? iya. Kita nggak tahu hasilnya Everton menghadapi City. Let's say City menang 2 gol, masih bikin 2 gol lagi. Iya masih unggul Arsenal ya. Iya. Dan ini kan memunculkan benar-benar optimisme yang luar biasa bahwa Arsenal bisa berbuat banyak. Tapi sebagai seorang pelatih, kalau gue jadi Arteta, gue akan lupain tuh hasil menghadapi Newcastle dan Fulham kemarin ya. Apalagi fokus tengah pekan ini. Iya benar. Mereka ke Liga Champions. Dan ngelihat mereka kemarin main, kayaknya mereka ready untuk semifinal leg kedua ini. Kalau di Liga sih buat gue kelar aja, udah biarin aja. City menang ntar malam juga masih unggul 3 poin. Iya. Ya kan? Kecuali City unggul 5-0 mungkin nggak ya gitu. Masih 3 poin. Oh iya masih 3 poin. Oh iya kalau itu iya, poin. kalau itu iya. Jadi Arsenal menyelesaikan tugasnya dengan baik. Enggak, maksud gua City ngejar selisih gol dan Iya, tapi kan belum tahu. Maksud gua gini loh, Dev. Arsenal dari point of view-nya Arsenal, dia bisa menuntaskan 2 pertandingan dengan 6 poin. Dengan baik. Dia benar. menatap laga semifinal ini juga akan dengan kepercayaan. Lega ya, lega, kepercayaan tinggi. Bebannya nggak terlalu berat ya. Gitu, agak iya, lebih ringan gitu. Apalagi kan skor 1-1 yang mereka bawa pulang dari Wanda Metropolitano. Itu kan juga, ya walaupun 1-1 artinya ya game yang mulai dari 0 lagi, semua bisa saja terjadi. Dan Atletico juga kemarin di akhir pekan menang di kandang Valencia di Mestalla 2-0. Itu tanpa pemain-pemain inti yang ya mungkin gue dengar antara diistirahatkan atau sedikit cedera supaya lebih maksimal, kayak Julian Alvarez, Nico Gonzalez. Itu tidak dimainkan oleh Diego Simeone di laga kemarin. Ya kalau ngelihat match Arsenal nih, ya gue kan kalau gue berbeda sama lo kan, gue lebih melihat Arsenal bisa berpeluang di Liga Champions. Tapi kalau di Premier League ya tadi udah lu sebut semula, dan gue juga setuju lah Arsenal udah on track aja dia sebenarnya dia menang 1-0 atau 2-0 ya buat gue untuk misinya Arsenal tuh udah cukup sebenarnya. Kalau gue gitu, yang penting. Soalnya kalau menang 1-0 kan selisih gol deh. Jadi bisa margin lebih banyak, itu membuat tekanan. Iya benar. Tapi maksud gua misi utama yang paling utamanya banget kan menang dulu nih gitu. Iya benar. Dan itu udah 3 poin. Ngamanin 3 poin dan itu udah gitu. Makanya dan lu tadi udah nambahin banyak, jadi gua cukup setuju lah. Tapi kalau untuk di Liga Champions ini jujur aja Bang, tadi mungkin lu udah sebut karena permainan yang dibawa oleh Arsenal ketika melawan Fulham kemarin itu mungkin akan, dan kondisi Arsenal sekarang membawa beban yang tidak begitu berat, dan juga ya sedikit lega lah ke match Liga Champions ini. Dan selain itu mungkin satu-satunya hal yang bisa gue unggulkan dari Arsenal ya itu tempat bermain aja sih Bang, di Liga kedua ini main di Emirates. Ya. Jadi mungkin dorongan atau dopamin untuk daripada supporter untuk fans Arsenal ada di situ gitu. Orang tapi lagi sering ngomong dopamin sekarang ya, mana-mana ngomong dopamin gitu ya. Gue lupa ada film di Netflix dopamin. Kagak, yang lewatin kepala gue dopamin. Gitu. Terus maksud gue sih nggak mau underestimate sebegitunya kepada Atletico Madrid ya gitu. Maksudnya ya lu ketika ketemu Atletico Madrid di kondisi yang kayak sekarang, lu bisa dibawa sampai mungkin extra time atau bahkan mungkin sampai babak adu penalti gitu. Iya. Dan itu mungkin akan berat bagi siapa? Bagi Arsenal kalau gue bilang, kalau misalkan dibawa sampai ke sana. Makanya salah satu keunggulan Arsenal di leg kedua ini adalah tempat bermain sama kondisi dia di liga lah. Sisanya gue masih cukup memperhitungkan Atletico Madrid.
ini match atau laga masih sengit karena sayang banget di leg pertama itu hasilnya 1-1. Dan ini Bang, cara Arsenal bisa membawa hasil dari Atletico Madrid kemarin kan dari permainan yang ya Allah nggak banget gitu loh. Iya. Untuk match ya walaupun lu mengamankan keunggulan ya, maksudnya semifinal lo gini. Iya. Dan lu main kayak itu gue bilang agak sulit gitu. Gini Dev, gue melihat ya dua klub ini, Arsenal dan Atletico Madrid, ini agak beda dengan Paris Saint-Germain dan Bayern. Sangat jauh berbeda, Tapi ada satu hal positif gini, kedua tim kalau kita mengaca pada leg pertama, kedua tim tuh sama-sama punya kemampuan untuk bisa memutus serangan lawan, meminimalkan lawan, membuat peluang, membuat lawan tuh kayak frustasi. Kedua-duanya tuh cukup bagus. Makanya cuma hanya gol 1-1 dan itu dari penalti. Tapi statistik shoot-shootnya banyak loh Bang di laga Tapi itu Atletico Arsenal. Menurut gua itu tidak shoot-shoot yang bukan yang berbahaya banget gitu loh. Artinya ya gua nggak bilang boring ya, tapi itu laga memang ya gitulah kedua tipikal ini. Dan gue juga ngerti karena kondisi Arsenal pada saat itu juga mainnya belum memperlihatkan permainan kayak lawan Fulham kemarin gitu kan. Makanya masih cukup bertahan ini bermainnya si Arsenal sama Atletico. Nah, itu yang perlu kita lihat lagi nanti di laga semifinal kedua. Dan apalagi menurut gua ya, kalau gua lagi-lagi nih Dev, kalau Arsenal ingin menjadi salah satu finalis Liga Champions musim ini, maka itu semua benar-benar harus bergantung pada seorang Mikel Arteta, bagaimana dia meramu strategi, menyiapkan strategi yang paling baik, terutama dalam memilih siapa yang akan pemain diturunkan. Kalau dia mainin kayak waktu melawan Atletico Madrid kemarin, kan Madueke main pertama. Iya kan? Mungkin Sakanya waktu itu masih cedera mungkin ya. Iya. Tapi kalau lo lihat sekarang lawan Fulham, dengan Gyökeres bikin 2 gol kemarin, 1 assist. Makin sinergi tuh kalau lini depannya. Itu masih bisa berlangsung, gua rasa lini belakang Atletico itu dak dik duk der itu menurut gua. Bisa. Ya kan? Tapi kalau misalnya pilihan pemainnya menurut gua tidak menampilkan, karena gini ya, kalau lu mau menang kan lu harus bikin gol. Betul. Ya Arsenal tuh punya sebenarnya sisi ofensivitas yang tinggi itu ada. Ada dia. Di pemain-pemain termasuk Eze, Leandro Trossard, ya kan? Tapi kalau lu main kayak Odegaard, ya. Enggak sih Odegaard tuh. Iya. Odegaard tuh pemain bagus. Masalahnya dengan dia cedera panjang waktu itu ya. Iya, dia belum kembali ke optimumnya seorang Odegaard gitu loh. Iya kan? Nah, kita tinggal lihat nih, apakah dia akan memilih Kai Havertz dibanding Gyökeres? Itu juga tuh. Iya kan? Apakah dia akan memilih Saka atau si Madueke? Termasuk apakah Martinelli dengan Leandro Trossard? Tapi yang jelas di tengah, Declan Rice dan Zubimendi, mereka harus main cukup sempurna untuk bisa beradu dengan gaya kerasnya Atletico Madrid. Ya. Ingat deh, Atletico Madrid juga kan nggak punya jalan lain kecuali dia harus menang. Nggak peduli tuh main di Emirates, lepas lo bilang tempat bermainnya. Iya. Nggak peduli Diego Simeone. Iya makanya itu dia tadi. I burn London, dia bilang kayak gitu. Gue bakar tuh London buat kita ke final ke Budapest. Iya. Dan gue yakin kalau, ya gue nggak ngerti ya nanti kondisinya Julian Alvarez, ya kan? Alvarez kan pasti pengen ke final lagi. Iya. Dan menjadi juara di Liga Champions. Iya. Antoine Griezmann yang belum pernah beruntung di Liga Champions, ya barangkali dia juga akan memainkan laga ini benar-benar final, the real final. Iya. Dan Simeone yang udah 2 kali ke final. Ya pengen dong ketiga kali terus dituntaskan jadi juara. Ya. Dan ini menurut gue cukup seimbang ya. Dan 2 klub yang belum pernah juara ini tentu ingin sama-sama, salah satu dari mereka yang ingin menginjakan kaki di Budapest final. Ini laga seru. Sekali lagi, Arsenal gue tunggu Arteta strateginya apa sama susunan pemain. Wah kalau gue sih tengah pekan ini gue akan tonton 2 laga semifinal itu. Itu Arsenal Atletico. Dan berarti kalau lu pasti mengunggulkan Arsenal kan? Enggak, Atletico dong. Katanya peluang Arsenal jadi juara. Lu enggak, ini nih inkonsistensi kayak Arteta lo bener-bener. Dengar dulu. Oke. Sebagai pandit profesional pandit. Gue gak pernah bilang diri gue pandit lo ya. Gila lo. Gue lebih mengunggulkan Arsenal ya. Oke, Arsenal. Karena dari tempat mainnya tadi yang udah gue bilang sama tadi udah disebut, ternyata kemarin dia misinya di Liga udah oke, jadi kesini juga bebannya udah nggak sebegitu berat lah.
Itu dari segi apa namanya objektif. Tapi gue secara fans ya gue pengen Atletico yang lolos lah. Iya. Iya. Tapi kalau Atletico yang lolos sih, Gue udah bertaruh gue Atletico. Gue megang Arsenal. Kalau Arsenal nggak lolos, gue ada apalah gitu. 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 Ya. Kalau gue sih tetap Arsenal peluang besar juaranya itu di Premier League. Ya dengan Tapi- kondisi kemarin lawan Fulham ya tapi itu jadi lolos ke final Liga Champions buat gue itu cukup adil buat buat tim Arsenal yang sempurna di fase liga. Iya. Dan inget deh, sampai hari ini belum kalah dia. Arsenal belum kalah. Iya. Ya siapa tahu kan. Emang Tuhan mengizinkan Arsenal juara Liga Champions tidak terkalahkan. Ya mungkin ya. Tapi yang menarik sehari setelahnya. Ini duel maha dari bagian besar. selanjutnya nih. Apakah hasil atau gaya main di pekan sebelumnya, di minggu lalu, di tengah pekan minggu lalu antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain yang kali ini sekarang di Allianz Arena akan kembali terulang. Drama 9 gol. Gue ditanyain orang tuh kemarin minggu lalu deh, Bang lu kenapa nggak ada preview? Bang lu kadang nggak review? Gue bilang tim halftime break lagi ini. Parah kelimpungan kita nih. Lu kan termasuk salah satu yang ada di kereta 27 April kan? Betul. Di kereta itu kan, Iya, ya selamat lah. alhamdulillah Luar ya. biasa. Ya, tapi kita turut berduka ya buat Iya. yang meninggal itu kan. Terus Hari Kamisnya si Devon bilang, ini gua hari terakhir pada cuti lagi bang semua ya gitu. Makanya Iya. gua bilang ini mana kok nggak dibahas gitu. Ya kita bahas yang sekarang. ya oke boleh. Ya gimana nanti? Lu mau tahu gue dulu? Iya. Oh kalau dari gue ngelihat di match ini gue nggak ada prediksi apa-apa bang sama di leg. Ngapain kita ngobrol nggak ada prediksi? Bukan, dengerin dulu. Tambah diomelin kita sama orang yang nonton halftime break. Kemarin dibilang ngantuk nontonnya. Lu aja ngantuk. Iya lu Kita aja ngantuk. semangat. Ngantuk ngapain nonton podcast? Enggak. Di match yang seru ini banter-banteran antar pelatihnya justru bang kalau gue perhatiin. Antara Company sama Luis Enrique. Enrique. Maksudnya kalau di press conference mereka banter-banteran, tapi ketika ketemu ya tos-tos aja gitu. Maksud gue ini kan apa namanya pertandingan atau ya mungkin bahasa gue taktik yang nggak bakal bisa kita tebak nanti akan menampilkan seperti apa nih dua tim Munchen sama PSG gitu kan, apalagi dua-dua udah memastikan. Gue nggak tahu PSG udah memastikan juara apa belum, tapi kan kalau Bayern udah kan. Dengan 2 laga sisa masih 6 poin, tapi peluang jadi juara cukup besar. Cukup besar Kemarin kan? mereka seri 2-2. Ya sama kayak Munchen, Munchen kan seri 3-3. Iya. Tapi 2 tim ini karena melakukan rotasi. Ya itu gitu, makanya maksud gua ini bakalan terjadi eksplosivitas permainan yang akan terjadi lagi di leg kedua. Cuman kalau misalkan apa yang gue soroti dari kedua tim ini gitu loh, ya lo bolehlah cetak gol sebanyak-banyaknya. Mungkin efektivitas pemain depan lo emang sebegitu tinggi karena kualitas yang lo punya juga emang beneran bagus gitu loh. Tapi gue malah lebih pengen melihat bagaimana kedua tim ini melakukan defense sih bang gitu. Maksudnya lo kan kebobolan banyak sampai tercipta 9 gol kan artinya nih dalam tanda kutip defense lo oke nggak sih sebenarnya gitu loh untuk mengatasi apa namanya ya, tapi gimana juga ngadepin pemain-pemain depan kayak Kvaratskhelia, Dembele, terus Harry Kane sama Olise ya makanya itu yang mau gue lihat defense dari kedua tim ini nanti berjalan akan seperti apa gitu sih bang. Dan gue rasa dari defense yang seru itu peluang-peluang yang bakal tercipta itu yang akan buat gue itu yang akan membuat match ini akan lebih seru sih gitu. Ya kalau lo menggarisbawahi defense, kalau buat gue melihat bahwa ya kedua pelatih ini memang melihat skuadnya punya kelebihan dari sisi penyerangan deh. Mereka punya itu udah pasti. Iya, artinya dengan mereka memahami lini serang yang benar-benar mengerikan, itu yang dioptimumkan. Sehingga gue jujur aja ya, nggak cuma gue, lu mungkin semua orang pecinta sepak bola berterima kasih banget dengan apa yang ditampilkan ya di leg pertama kemarin. Absolut sinema gitu. 9 gol dan nggak ada satu tim yang seperti pengen cuma bertahan doang, lepas posisi Munchen ketinggalan 2-5 sempat, iya kan? Jadi menurut gua ya ketika kedua tim ini, kedua pelatih Luis Enrique maupun Vincent Kompany menyadari betul bahwa mereka punya kemampuan timnya menyerangnya luar di lini biasa, depan mereka ya. itu dioptimalkan. Ya tinggal ya bagaimana ya gue bilang sih ya tetap lini pertahanan akan menjadi salah satu kunci, tapi siapapun ketika lu berhadapan dengan Kvaratskhelia yang luar biasa, Dembele yang makin matang, Doué yang juga cukup luar biasa, Vitinha di tengah yang gua nggak ngerti kayak nggak ada habis tenaganya. Tapi begitu juga dengan Munchen ya. Iya, Marquinhos dan kawan-kawan di belakang ngelihat Harry Kane yang ini orang bisa ada di kiri, di kanan, di tengah, ada aja kayak gitu kan. Yeah. Olise, Musiala, iya kan, Luis Diaz.
yang si lincah kaki ini. Makin berapi-api musim Iya, Luis Diaz dia. Dan walaupun Munchen ketinggalan satu gol, kan menang 1 gol kan pasti pertandingan akan panjang. Karena tidak ada koefisien gol tandang kan. Dan ini laga seru. Dan kalau orang bilang bahwa ini adalah final kepagian, ya gue mengamini. Tapi dengan antara Munchen atau Paris di final menghadapi Arsenal atau Atletico, inilah menurut gue sepak bola yang luar biasa. Yang satu mengandalkan lini serang antara Munchen dan Paris Saint-Germain. Yang kedua yang satu melihat kolektivitas, kesabaran, ketabahan ketika diserang. Walaupun lu kita nggak boleh kok. Arsenal juga punya lini serang yang lumayan. Bagus. Iya kan? Iya. Walaupun gue nggak ngerti ya, dalam beberapa kesempatan terakhir mereka punya sebelum lawan Fulham sepak pojok nggak lagi mumpuni. Jangan-jangan kalau masuk final keluar tuh ya. Gini. Tapi yang jelas tengah pekan ini luar biasa, Dev. Ya. Karena di Liga Champions ya kita akan melihat apakah Paris Saint-Germain akan datang ke Budapest untuk mempertahankan gelarnya atau Bayern Munchen akan menjadi semakin dekat untuk treble winners karena di FB Pokal mereka sudah lolos ke final. Apakah Arsenal atau Atletico Madrid akan menjadi juara untuk pertama kali? Atletico, famous Atletico, tidak terkalahkan. Betul. Gitu. Kita nggak ada yang tahu, tapi inilah sepak bola. Belum lagi di Europa League tadi kita ngomong Nottingham Forest dan Aston Villa. Semifinal ini ya. Ingat Unai Emery kan juragannya Europa League ya kan, walaupun bersama Sevilla. Ya. Tapi Nottingham Forest yang ini kan kayak Spurs kapan ya mereka tuh musim lalu. Iya kan, tapi bisa juara Europa League kan, kita nggak tahu. Lawannya siapa kalau nggak salah di final ya? Gue lupa bagian sebelahnya ada satu tim Inggris lagi lawan Fiorentina enggak ya? Kalau itu Crystal Palace di Conference League. Ya kan. Crystal Palace akan ketemu antara Rayo Vallecano karena Crystal Palace sudah menang 3-1. Kalau nggak salah Freiburg ya. Sama Braga. SC Freiburg Braga. Iya, sama Braga. Kemarin Braga menang 2-1. Ya. Jadi tengah pekan cukup oke. Buat kita pecinta sepak bola, ya kan? Oke, ini udah semifinal udah pasti seru match-nya. Iya, dan kita semakin dekat dengan akhir musim. Kayak gitu. Oke. Sip, itu update dari Liga Inggris. Tadi juga Inter udah dibahas sama nanti yang akan berlaga di leg kedua di Liga Champions, Bang DJ. Dan kayaknya banyak sebenarnya kemarin akhir pekan kemarin yang libur panjang banyak banget sepak bola juga ada. Dev sebentar. Ipswich sudah lolos lagi. Ipswich lolos ya kan? Memastikan. Cuma gue pengen tahu apakah dia kayak Burnley kan, lolos degradasi. Ipswich juga kayak gitu. Iya. Tapi yang jelas kan di Ipswich kan ada pemain Indonesia ya. Elkan Bagot. Nah, cuman nggak tahu tuh bisa main apa enggak gitu kan. Moga-moga kita bisa doakan yang terbaik. Satu lagi deh, lo pernah dengar nama Edin Dzeko? Iya, benar. Dia pernah juara bersama Manchester City, juara Italia bersama Inter Milan. Kemarin dia main di Liga 2, Liga 2 Jerman ya. Oh iya, dia ngebawa promosi kan? Membawa Schalke. Promosi. Jadi sekarang ada lagi nanti derby Lembah Ruhr gitu ya. Itu bahkan derby dari segala derby itu kalau di Jerman antara Schalke dengan Dortmund musim depan. Berarti tinggal nunggu Millwall aja, ya sama hasil West Ham ya. Millwall kan masih akan playoff. Iya. Ya kan? Ya maksudnya kalau Millwall lolos itu kan ada derby lagi nanti di Premier League gitu Bang maksudnya. Jadi Spurs nggak lolos. Jadi Spurs degradasi gitu. Ya makanya nunggu hasil West Ham nanti gitu. Iya. Oke. Tapi yang jelas apa? Jangan lupa ikutin terus berita-berita di Harian Kompas dan juga di Kompas ID. Karena Dev dari tenis Jannik Sinner. Iya, lu posting kan, gue tahu dari postingan lu. Jannik Sinner itu menjadi petenis pertama di planet ini planet bisa juara beruntun di 5 turnamen ATP 1000. Setelah Paris Master, Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo dengan Alcaraz. Kemarin dia menang di Madrid, Mutua Madrid, dan itu gelar pertama dia. Dia menjadi petenis ke-6 sebelumnya waktu lolos semifinal yang bisa lolos di semua dari 9 ATP 1000. Kemudian petenis keempat yang lolos ke final, dan dia tinggal satu lagi nih. Pekan depan nih mulai Roma Master. Di mana kalau dia juara dia bisa juara 6 beruntun, dan kalau dia juara dia menyamai apa yang dilakukan Novak Djokovic 9 ATP Masters itu, ATP Masters 1000 ya, bisa dia juara. Dia tinggal Roma, Roland Garros,
sama Olimpiade. Nah, Olimpiade nggak tahu kan, kadang-kadang pemain-pemain profesional belum tentu turun ya. Ya, turun belum di tentu situ. pemain profesional turun. Ya, itu Yannick Sinner. Ya. Belum lagi di F1 orang Italia Waduh, makin bahas lagi. Antonelli. Ya lu mesti itu baca di Kompas ID Di Kompas ID ya? ataupun di Harian Kompas. Gue baca sepak bola doang. Katanya kalau Antonelli juara di Formula GP, Ya. Yannick Sinner juara. Udah 3 kali nih. Kemarin kan di cocokologinya gitu. Miami. Cocokologinya Iya, gitu. juara tuh F1. Hmm. Ya kan? Dan jangan lupa baca juga kenapa tim Piala Thomas kita tersingkir di Wah, fase iya. grup. Kalah sama Prancis. Prancis. Dan Prancis lolos ke final Piala Thomas untuk kali pertama menghadapi Cina. Saat kita ngobrol ini mereka lagi main nih. Lagi Jadi main gua belum tahu hasilnya. Belum update Tapi ya? yang jelas tim Uber lolos ke semifinal tapi kalah dari Korea Selatan yang akhirnya menjadi juara mengalahkan Tiongkok 3-1 di final Piala Uber. Jadi banyak informasi olahraga, Dev. Jadi akhir pekan kemarin walaupun gua nggak kemana-mana, gua bersyukur karena event olahraganya banyak. dan semua gue suka. Termasuk gue bisa lari 10K. Oke. Sip, udah itu aja dulu Bang DJ. Ya, Ini kita jadi- belum makan siang nih. Inter Milan, Scudetto, ya Interisti kita berpesta, tapi nggak usah terlalu ini. Ya, Inter rival Milan, sport. Scudetto, Barcelona masih harus menunggu di match selanjutnya di El 1 poin Clasico. lagi kan? Iya, untuk 1 memastikan poin juara lagi. La Liga dan itu nanti mungkin akan kita bahas di edisi halftime break selanjutnya. Jangan Dan lupa tengah pekan Liga Liga Champions. Champions leg kedua nanti kita akan bahas lagi hasilnya di edisi halftime break selanjutnya. Jadi sampai jumpa lagi aja di edisi halftime break selanjutnya guys. Bye bye, thank you.